Welcome to Syararin Channel. Ya, kali ini kita berjumpa lagi dengan saya dan Ahlan dalam OTP. OTP kan? Kudu Apa lagi? obrolan sepulang kerja. Oh, OSK. dirit, 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 dirit. Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa? Game lagi sih. Intinya tentang game lagi. Iya, cuman kita fokus sekarang di duit dalam game ya. Konsumsi dalam game. Konsumsi dalam game. Untuk memainkan game. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Online anak di bawah umur kelas 6 SD 800.000. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Kalian cari apa di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Oke. Ya kayak gitu tadi videonya. Jadi itu kasusnya ada anak kecil pakai uang bapaknya buat beli apa itu? Gak tahu beli item lah di game ya. Diamond kali dia diamond atau voucher gitu. Iya. Currency game. Di game pakai uang bapaknya ya, gitu. Itu beli di Indomaret terus orang tuanya marah-marah karena dianggap pihak Indomaret tidak bertanggung jawab. Apa ya? Kalau kata aku sih apa ya? Karena marah karena nggak tahu itu anak kecil kok habis 800 tuh buat apa? Iya, Kan kenapa kok biasanya dibiarkan? Aslinya gue tuh apa? Terus Bukan kan nggak ada fisiknya kan? Bukan kesalahan pihak Indomaret ya, karena parentingnya sendiri tidak, orang tuanya tidak mengontrol anaknya beli apa gitu. Itu Indo apa Alfa sih? Indomaret. Dan juga transaksi seperti ini nggak kelihatan barangnya, jadi orang tua boomer istilahnya, mereka dijelaskan juga pasti gak nutut ya. Yes. Terus apa? Ya. Oke, kita sebelum masuk ke ranah itu microtransaction ini, kita flashback dulu ke game zaman dulu. Jadi kita bahasnya, coba cerita deh. Kita singkatin apa? Kita kerucutin cuma di yang ada di Indonesia. Maksudnya yang populer di Indonesia gitu. Yeah. Jadi kalau zaman dulu kan video game itu Game & Watch. Game Bot. Apa sih? Game & Watch. Game Boy. Enggak, ya kayak Game Bot. Kayak Game Boy kayak game. Game Bot. Game Bot. Pasti tahu Game Bot. Ya. Ada gambarnya nanti. Di sana kan apa? Oh, Tetris kayak gitu-gitu ya. Terus ada mobil-mobilan. Gini tuh. Gini tuh. Nah, terus itu kan kita beli alatnya, device-nya itu. Terus di dalamnya udah ada game. Cuman kan satu paket. Iya, cuman kan terbatas. Jadi gamenya kita nggak bisa nambahin atau ngurangin. Gamenya cuma itu toh. Nah, awalnya dari situ. Terus setelah dibuat masuk ke era Nintendo dan Sega, kita jadiin satu. Nah, Nintendo dan Sega ini beda kayak Gamebot. Kalau Gamebot kan kita udah ada gamenya itu. Nintendo sama Sega yang dulu awal-awal ya. Kalau yang agak-agak baruan dikit kan udah ada gamenya di dalam. Tapi yang dulu yang pertama itu ya cuma device-nya aja, cuma konsolnya aja. Nah, itu kita kasetnya itu. Oh, berarti konsolnya nggak ada gamenya tuh ya? Nggak bisa dimainkan, nggak bisa main apa-apa lah. Nggak bisa main apa-apa. Harus beli kasetnya. Nah, kasetnya itu belinya terpisah kan? Iya. Nah, kalau zaman dulu tuh kita kan termasuk mahal tuh kasetnya. Jadi kita bisa itu pinjam-pinjaman sama teman kalau pengen main game yang lain. Jadi asal temennya punya alatnya juga kan? Iya, tapi kalau zaman dulu tuh semacam Nintendo tuh termasuk mahal ya. Mewah lah ya. Mewah. Nggak kayak Gamebot. Gamebot kan termasuk murah dulu. Iya. Terus setelah Tamagotchi orang Gamebot ya? Ya, Tamagotchi termasuk video game kan ya? Termasuk ya, Tamagotchi juga cuma satu game itu aja. Cuman kan balik itu lagi. Cuma melihara. Oh iya. Melihara virtual pet. Iya. Ya itu tadi. Balik tadi. Apa? Nintendo, kalau Nintendo ada PlayStation. Nintendo tuh kayak Mario gitu kan.
Mario, Donkey Kong, terus ya, Ice Climber. Oh iya. Ya, ingat saya Macam-macam lah. Banyak. Dulu ada kaset yang 1000 in 1. Iya, tiba apa? Gamenya diulang-ulang. Game podo ae. Beda level. Beda warna lah. Terus ada Sega juga sama. Cuman Sega Saturn yang gamenya di atas. Sonic ya? Sonic. Aku enggak begitu main Sonic tak aku. Aku ya main Nintendo tak. Pika lah. Iya, Pika. Bacaan. Nah, Sega enggak tahu aku. Enggak begitu tahu. Tapi itu ya wes ya, cuman beli konsol sama beli kaset aja kan? Beli kaset sama beli itu joystick kan. Kan kadang-kadang ada rusaknya kan. Iya, itu sama dulu tuh ada itu tembak-tembakan. Yang pistolnya. Waduh itu ngeselin. Yang harus deket. Kalau jauh nggak bisa kan. Sensornya ngedetek. Ya tapi kan nggak beli pistol itu nggak masalah. Asal nggak main game yang ada pistolannya gitu. Karena paketannya sendiri cuman konsol sama stick. Iya. Jadi cuma konsol, stick sama kaset, kita bisa main itu terus. Beralih ya dari Nintendo yang kasetnya kotak itu cartridge ke CD. Nah, CD gampang dibajak. Jadi dulu gampang dibajak. Jadi dulu CD-nya PS kalau dibanding sama Nintendo itu lebih murah. Karena bajakan. Iya, jadi untuk game-gamenya juga lebih beragam dan jarak antara Nintendo sama NES itu ya, NES sama PlayStation, grafiknya lebih bagus PlayStation. PlayStation tuh gamenya kalau zaman dulu tuh lebih beragam karena NES tuh cartridge-nya kan jarang yang jual kan cuma dikit kan. Lebih mudah PlayStation. Terus gamenya juga itu sebenarnya banyak gamenya, cuman yang orang jual yang itu aja. Yang populer. Terus kalau yang PlayStation itu lebih beragam. Jadi orang-orang main gamenya itu beragam dan genre-nya udah banyak banget. Kita kan belinya cuma konsol, joystick kalau ada yang rusak, kaset, memory card. Memory card ya. Jadi tambahan dari ya sama kayak Nintendo, cuman kita ada memory card, mesti beli kan. Nintendo kok ada memory cardnya? Nggak ada password dulu. Dulu kan kalau kalau mati ada password kan. Canggih ya. Jadi kita masukin password, kita ke stage itu. Nah kalau PlayStation kan pakai memory card buat nyimpen game. Nah memory card sendiri juga terbatas kan space-nya. Jadi kadang-kadang orang itu butuh 2 memory card atau 3 gitu. Kadang-kadang ada yang beli karena 2. Game yang dimainkan kan banyak juga. Banyak. Terus kadang kalau RPG itu space save-nya slotnya kan butuh banyak. Iya banyak. Ya jadi itu ya sama ini sih, ini opsional biasanya. Zaman dulu itu zaman 2000-an itu orang-orang pada beli majalah game. Iya kan? Biasanya kan ada guide-nya. Soalnya dulu kan kita enggak Harvest Moon nih gua. Iya, Harvest Moon paling famous guidebook ya. Iya, guidebook. Cara masak. Ya, cara masak. Resep ulang tahun. Iya. Soalnya kita enggak jarang internet masih udah ada, cuman kan jarang pergi ke warnet kan. Masih eksklusif ya, masih mewah. Iya, masih mewah. Mahal juga. Mahal. Nah, dulu itu kalau gamenya PC kan diinstal ya. Jadi kalau PlayStation kan kita harus main pakai CD-nya. CD-nya harus di sana kan. Harus nancep lah. Harus nancep mesinnya. Kalau PC? Terus kalau PC itu kita install terus nggak pakai CD-nya kan bisa. Iya ya. Iya kan? Ya, makanya pas itu banyak banget persewaan game PC ya. Banyak kan? Banyak. Jadi cara untuk cari game nggak mudah. Ini kita belum ngomong yang cari di internet dulu ya. Oh iya masih offline-an. Iya, kita belum ngomongin Steam. Terus. Nah, terus Terus di game online. Offline. Masih offline. Nah, perkembangannya di offline, game-gamenya ini punya expansion pack. Apa itu expansion pack? Jadi expansion pack ini kita kalau katakanlah game SIM. SIM kita install
ya wes kita kan bisa main kayak bangun rumah, kerja, terus bisa sosialisasi sama orang di sana. Kalau expansion pack? Nah, kalau expansion pack ini macam-macam. Jadi expansion kan expand. Oke, perluasan lah. Perluasan fitur di dalam game. Expansionnya macam-macam. Nambah fitur kan apa? Ada fiturnya, ada yang bisa nambah apartemen, ada yang kita bisa bangun apartemen. Terus bisa ada yang university, bisa kuliah. Berarti kalau main normal nggak pakai expansion nggak bisa. Nggak dapet. Itu dapetnya gimana expansion pack ini? Nah, expansion pack itu kita kayak beli game lagi. Beli game lagi? Iya. Nyewa kaset lagi apa? Nyewa kaset lagi. Install lagi. Install lagi tapi tanpa menghapus yang sebelumnya, jadi cuma menimpa. Terpisah aja gitu ya apa? Terpisah. Nah, tapi kita nggak pakai expansion pack kan nggak masalah. Nggak masalah. Masih bisa main itu. Cuman kurang aja. Ya, gamenya kurang. Terus puas. Ya itu. Kalau expansion pack itu fiturnya enggak sebanyak yang ada di base gamenya. Biasanya cuma tambahan dikit. Katakanlah itu game apa ya yang ada expansion pack? Warcraft. Kan Warcraft 3 kan yang populer kan ya? Iya. Kan Frozen Throne kan. Expansion pack-nya Frozen Throne. Oh iya. Itu kan nambah cerita kan. Berarti yang asli cuma Warcraft toh. Frozen 3. Frozen Throne itu expansion pack. Iya. Nambah cerita. Biasanya cuma nambah itu toh. Nambah karakter, nambah cerita gitu. Lebih seru kan asli. Lebih seru asli. Iya, bisa. Terus kita masuk ke aku lupa. Ini pas PC udah mulai rame sih ya. PS2 kan. PS2 kan. Kita sebelum masuk ke online nih. Ngomong saya offline. Jadi PS2 itu lama-lama orang-orang itu bisa main tanpa CD. Berarti di konsolnya kayak ada penyimpanan gitu? Ada disknya. Ada disknya. Ngerti kan? Biasanya saya. Iya, nambahin bisa kan? Iya, kayak Alfian. Nah, itu iso nambah game. Bisa disimpan di situ. Bisa disimpan. Cuman aku nggak tahu itu legal apa enggak. Oprekan mungkin? Iya, mungkin bisa aja. Terus online. Dulu online yang rame itu nggak tahu ya. Tapi game online pertama aku tuh Ragnarok Online. Sama semua. Kayaknya kebanyakan orang di sini. Ke warnet kan? Ke warnet, nggak punya internet di rumah. Dulu Ragnarok Gunbon. Oh nih. Pangia. Seal. Ketampet. Tapi tetap RF. Tetap RO sih yang paling ini. Iya, tetap RO. Itu ya apa sistemnya kalau RO itu? Kalau RO dulu itu kan beli voucher. Aku nggak pernah, awakmu sing pernah. Iya sih, beli voucher. Jadi kalau RO itu beli voucher untuk main ya. Jadi ketika kita masuk ke suatu server untuk main berapa jam itu kita harus beli voucher dulu. Nggak salah waktu itu Rp8.000 itu dapat bisa main 3 jam. Kalau misal waktunya habis, kita gamenya nge-freeze mana apa? Pokoknya disuruh bayar voucher lah di window ya. Ada notifikasi. Iya, disuruh beli voucher terus ya terpaksa kita beli lagi. Cuman pas waktu itu kan ada server yang menyediakan gratis, jadi bisa tetap ini kayak gitu sih. Jadi nggak tahu ya walaupun server Gamezone gamenya gratis kan ya, kita tinggal install biasa di PC terus nyambung ke internet. Cuman ya itu berbayar, mungkin dari pihak developer supaya mereka bisa ngambil untung ya, caranya lewat situ. Biar mereka dapat uang terus. Semakin kita main semakin dia. Terus kayak itu gitu sih. Tambahan biayanya mungkin biaya internet. Ya kan harus orang internet. Kan numpang. Iya sih kamu. Kalau bayar sih. Kalau yang apa? Yang main di rumah sendiri kan gitu ah. Kalau yang bayar listrik tok. Iya, bayar listrik. Kan kudu kene sing bayar. Orang tua kita bayar. Terus apa namanya? Kalau orang yang di warnet kan nggak harus punya PC. Ya. Pokoknya ya ada uang. Sewa aja tuh. Iya, paketan biasanya. Midnight biasanya. Terus saya menyesal. Itu mungkin awal mulanya microtransaction ya? Awal mula, tapi ini gini sih, menurutku gini ya. Jadi dulu kan kayak RO itu kan
bisa beli itemnya macam-macam ya. Ya. Terus kadang-kadang ada orang yang jualan, ini aku punya item ini bayarnya berapa zeni. Terus. Kayak currency Ragnarok kan. Tapi lama-lama itu ada orang yang jualan pakai uang Rupiah. asli. Iya. Jadi aku punya item ini, aku trade, nanti kamu pakai bayar uang asli. Tapi ku hitungannya bukan dari sistemnya sana, bukan kan? dari Di luar. Dan itu kan ilegal lah. Maksudnya di ban nggak sih? Di ban kan ya? Di ROE akhirnya. Oh gitu. Biasanya iya sih, kebanyakan iya. Iya kayaknya Kalau ada transaksi dengan nominal besar, di ban ya. mungkin kedetek ya dari servernya. Atau ada kata-kata yang apa? Kayak mungkin kalau dia ngechat nulis money atau. Oh iya. Jadi tak luruskan ya. Di Ragnarok Online nih kita main biasa kayak RPG petualangan gitu. Kita ngalahin monster, terus monsternya ngeluarin item. Item ini bisa dibuat macam-macam. Mau buat crafting, dijual lagi bisa. Nah itu beberapa ada yang langka gitu. Nah itu jual belinya normal di situ, pakai mata uangnya di situ zeni. Nah zeni. Cuman kan orang-orang pengen yang instan. Jadi ini kok terlalu lama ini ngumpulin duit dari sini, terlalu lama. Jadi mereka beli dari orang yang sudah main, yang lebih dulu main, pakai rupiah. Aku beli zeni berapa juta, harganya berapa rupiah? Oh 20.000 waktu itu ya, 1.020.000. Jadi itu uangnya dari situ. Cuman ini bukan di sistem, cuman antar player aja. Antar player. Ada juga yang beli akun juga kan ya? Jadi ada akun levelnya udah tinggi. Itu ada orang baru main kepengen langsung kuat nih, aku malas petualangan dari awal. Akhirnya dia cari orang yang dijual. Ya, itu jual beli akun. Ya bisa sih kalau. Ya itu terus awal mulanya adanya joki. Oke. Joki leveling. Ya. Jadi kita bayar orang buat main game. Oh gitu. Oh iya sih. Kan ada kan ya. Mungkin karena orangnya terlalu sibuk jadi menyewa. Iya. Joki. Sibuk, terus sebutannya joki itu. Males grinding kan ya. Calo lah. Ya. Kok calo sih? Ya, joki sih. Joki. Nah terus mungkin dari situ, dari orang transaksi pakai uang asli, terus developer itu pengen oh ya wes aku profitnya kayak gini bisa deh. Oh berarti developerin dapat ide dari transaksi player ya, antar player. Iya. Wah ini bisa nih dijadikan pemasukan perusahaan. Iya, gitu. Kan lama-lama game online itu kan nggak cuma PC doang. Ada yang PlayStation juga kan. PlayStation 3 lah mulai online itu. Nah kan ada beberapa item yang dijual pakai uang asli. Oh, PlayStation 3. Iya. PS4. Berapa? Ya, katakanlah. Kan udah online kan ya? Udah online. Ya apa itu? Ya kayak mereka menyediakan item yang katakanlah ada item itu, kebanyakan item dijual pakai currency gamenya, game currency. Oh. Tapi ada beberapa juga katakanlah kayak koin lah di situ ya. Game currency kan koin. Atau diamond. Terserah mereka mau nyebutnya apa. Terus ada beberapa yang dicantumkan itu nominal dalam rupiah, rupiah atau dolar, uang asli lah. Ya lama-lama jadi ada dapat ide item atau skin atau item lah begini, itu yang dijual pakai uang asli. Itu dipraktekkan di Ragnarok itu atau gimana? Kayaknya di Ragnarok nggak ada deh. Berarti mulai game apa nih? Game setelahnya ya? Iya, game lain. Aku kurang tahu gitu. Mungkin Call of Duty kali. Game bisa beli item pakai uang asli. Bukan beli diamond loh, bukan beli in-game currency, tapi langsung beli item. Transfer ya? Kan ada kan? Aku kayaknya pernah nemu Call of Duty ya. PP. Point Blank. PP. Iya Point Blank kok Call of Duty. Point Blank aku lupa ke Point Blank. Ya Point Blank kan ada yang beli. Itu beli tembak. Ya? Beli skinnya ya, skin tembak ya. Oh. Selanjutnya masuk ke mobile. Oh mobile game. Game HP. Oke. Game HP. Game HP itu kita ngomongin yang Android aja ya.
Karena dulu ada NG kan. Ya. NG terus game ulo-uloan. Aduh itu offline kan itu ya. Ya, cuman kan ya udah itu zaman dulu gitu. Gak penting lah, Ya, enggak ada hubungannya yang, sampai ini. yang rame Android. Game Android. Game smartphone. Nah, itu apa namanya? Gamenya itu ini. Jadi waktu awal-awal Android yang terkenal gamenya apa? Temple Run. Oh iya, Temple Run. Jetpack Joyride. Oh nih. Temple Run. Sing di rel kereta api itu apa? Apa sih? Sing ada Subway server. Subway. Nah, Lagi banget itu. Nah, itu kan gamenya kan cuma endless run kan. Ya. Lari nggak Bari-bari. Ya. Nah, itu nggak ada ceritanya kan gamenya. Gak ada sih ya, Nah, ya gitu. Terus tambah susah aja makin cepat gitu. Terus kan kita ngumpulin lari itu ngumpulin uang, terus uangnya buat beli aksesoris. Beli aksesoris. Ya. Skin, kosmetik. Nah, itu uang juga ini uang game apa? In-game currency. Ya. Nah, itu beberapa item itu yang kataku tadi kayak game online yang transaksi item. Iya. Itu beberapa item itu harus beli pakai uang. Ada yang harus beli pakai uang. Oh gitu. Jadi ada uang yang real money. Real uang asli. Rupiah, dolar lah. Ya apapun currency-nya. Oh. Nah itu beberapa udah pakai itu. Langsung ditransfer apa ditukarkan dulu dengan in-game currency-nya? Biasanya kan pakai itu lah. Kita apa namanya? Pakai kalau Android itu pakai apa namanya? Google Play. Ya, Google Play. Itu kan ada yang jual in-app purchase. Iya, in-app purchase, ada yang pakai in-app purchase. Oh. Jadi dalam aplikasinya itu kita udah bisa langsung akses. Oh, iya. Jadi biasanya kita ada item ya. Berarti pakai ATM gitu bisa langsung ya? Item ada harganya berapa, kita klik. Terus ada metode pembayaran. Oh iya. Nah terus buat beli item itu ya. Terus beberapa game mobile kan ada yang gini ya. Beberapa game game itu kan ada yang kita main, cuman ada energi, ngerti nggak sih? Energi. Candy Crush. Kayak apa tuh? Candy Crush. Nggak main Candy Crush. Candy Crush enggak, sumpah nggak main. Match 3. Kamu kan main Match 3 kan? Iya kayak. Match 3. Nah itu yang puzzle itu. Match 3. Nah itu biasanya kalau main ada energinya. Ya energinya itu kalau main berkurang. Kalau energinya habis nol. Oh berarti setiap ronde gitu energinya kepake. Iya. Terus kalau habis? Nggak bisa main. Harus nunggu. Jadi ada 24 jam biasanya, tergantung sih. Tergantung gamenya. Nah itu ada transaksi yang kita bisa beli energinya. Jadi kita kasarannya main buat kita bayar buat main buat bayar. Bayar supaya bisa main lebih lama, lebih banyak. Ya. Bayar buat main lebih lama. Oh. Nah itu berarti energi. Okay. Tapi kalau itu apa sih? Ya kayak buat. Ya kayak RO dulu kan ya? Ragnarok dulu ya? Iya, kayak voucher. Jadi kita beli voucher 8.000 buat main 3 jam. Kalau pengen main lagi ya beli voucher lagi. Sama-sama kayak. Iya. Tapi kan sebaiknya cuman kalau yang RO kan kalau apa? Kita nggak beli voucher nggak bisa main. Ini kan masih ada waktu. Iya, ada waktu. Reload lah. Jadi nggak harus beli. Iya. Cuman kudu sabar. Iya, sebenarnya nggak harus beli ya. Oke. Itu kan sebenarnya cuma buat batasin orang main. Biar nggak terlalu lama. Iya sih buat anak kecil supaya nggak. Ya ada positifnya. Ada positifnya. Tapi negatifnya juga ada kalau dia akhirnya kalau dia punya terus, uang. Iya, akhirnya main terus. Kalau dia pegang ATM bapaknya. Nah iya, itu parah ya. Oh iya lanjut. Ini berarti game yang tadi itu game Android yang pertama uangnya lari ke skin sama item, energi. Skin item Oke. Oh ya, ini nggak bukan mobile game ya, bukan mobile game. Game konsol sekarang. Jadi sebelum masuk yang terakhir. Oke. Ini kan ada ya kan perkembangan game kan kayak balapan gitu. Sebelum masuk kasus Indomaret ya. Ya, jadi yang konsol itu sendiri juga ngadain
mikrotransaksi baru. Oke. DLC. Konsol itu mulai PlayStation terus Iya, Xbox, Nintendo ya. Semuanya. Jadi DLC ini downloadable content. Tapi DLC ini kalau game-game sekarang itu DLC ini jadi apa namanya? Kalau dulu kan misalnya gamenya segini ya. Nah, base gamenya itu banyak. Yo, base gamenya sak mini base gamenya. Oke. Jadi sak mini expansion. Segini expansion. Tapi sekarang misalnya gamenya segini ya. Oke. Game total game. Kenapa gak gini? Gini. Oh iya, total game. Total game sak DLC ya, sak mini ya. Nah, kalau game sekarang base gamenya tuh segini. Oh gitu, DLC lebih banyak. Segini. Iya, biasanya lebih banyak. Makanya kan banyak gamer yang base gamenya segini, DLC segini. Ini sisanya. Ya DLC mana ya? Oh, DLC 2. Belinya kan DLC kan ada tiap musim. Oh gitu. Tiap season iya. Jadi muncul base game. Game mana ya? Konsol ya? Iya, banyak konsol. Nintendo. Karena game fighting Tekken ya. Base game muncul. Karakternya sekian. DLC muncul, karakternya nambah karakter, nambah stage, nambah kostum, nambah musik, macam-macam. Jadi orang yang tujuannya bukan murni bermain, dia lebih cenderung ke koleksi ya, apa lebih suka koleksi? Enggak, kalau DLC itu karakternya kan banyak. Terus kadang-kadang kalau katakanlah game fighting, kan kompetitif kan mainnya. Sekarang ada rank sistemnya juga. Berarti lebih bervariasi ya, apa? Iya, jadi kalau nggak beli DLC itu karakternya kurang gitu. Misal ini counternya katakanlah gitu. Iya. Terus katakanlah kalau game RPG Skyrim misal, kan juga ada DLC-nya nambah cerita. Nah, ceritanya juga wes kayak base game wes kebek ceritanya. Gitu. Terus cuma Skyrim kalau misal dia nggak pakai DLC kan wes ya bisa jarang sih tamat. Oh gitu. Tapi aku tamat. Danis sih nggak tamat. Danis nggak tahu tamat. Terus. Nah terus ya udah itu DLC sih. Oke, selanjutnya kita masuk ke game mobile lagi. Ya. Jadi ada microtransaction lagi dari mobile, yaitu Season Pass. Apa itu Season Pass? Ini kayak DLC-nya konsol. Oke. Di konsol juga beberapa ada Season Pass. Ya apa itu? Jadi aku kan DLC tapi berbayar juga berarti? Nah berbayar ini. Nah selain berbayar dia harus main. Biasanya lebih murah sih. DLC nggak? Bukan update itu kan nggak gratis itu? DLC iya update. Nah kan gratis itu? Iya. Update itu? Iya update itu gratis. Cuman kalau beli itunya kan harus beli. Apa nih? Punya yang jadi kadang-kadang Season Pass itu Season Pass itu udah update ya. Season Pass itu jualan item. Iya, jualan item. Tapi itemnya itu kamu harus main untuk dapetin itu. Biasanya harganya lebih murah. Tapi mau nggak mau harus main ya? Iya. Harus bayar. Kayak Mobile Legends itu ada apa namanya? Apa Mobile Legends? Yang awakmu kudu main. Season Pass. Star apa? Starlight. Ya Starlight itu Season Pass itu. Aku tahu. Berarti gini ya. Ini semacam DLC yang harus berbayar. Bukan DLC. Ya, memang semacam DLC. Ya semacam DLC tapi bukan DLC. Apa sih? Yes, itu semacam expansion, semacam tambahan dari developernya. Tambahan. Terus? Tapi bukan sistem ya, tambahan di sistem, tapi tambahan item. Tambahan item di skin, game. Biasanya skin. Terus itu pasti bayar. Cuman kalau bisa lebih murah dengan kita semakin banyak main itu semakin murah, benar? Bisa semakin bayar semakin dapat. Ya lebih murah. Ya lebih murah main. Iya. Jadi gini, contoh kasus ya. Jadi aku main MOBA itu ada Season Pass. Jadi Season Pass itu kita dikasih lihat ada item. Biasanya kita dikasih preview lihat, preview ada skin apa. Skin biasanya 3 skin kan. 3 skin atau 4 atau sekian lah, tergantung gamenya. Nah, kita untuk dapetin skin itu kita harus kayak level up Season Pass-nya itu. Cara level up-nya dengan
bermain semakin main. Ada misi-misinya kan biasanya. Misi, terus kalau ngeklaim itu kayak ada naik terus bisa kalau naik kan karena ada 30 level ya. 30 level. Setiap level kita bisa ngeklaim hadiah. Biasanya level 1 itu kita udah dikasih hadiah premium. Tapi nggak sepremium yang level terakhir. Nah itu season pass biasanya gitu. Misalnya kalau kita sudah main banyak sampai level 30, apa kita dapat semua ininya? Semuanya dapat. Berarti nggak berbayar dong, Pak? Berbayar, harus bayar. Oh, berarti bayar dulu supaya buka season pass-nya. Season pass-nya ya untuk membuka season ya pass-nya harus bayar. Iya. Nah, ya bener, harus bayar. Untuk mengumpulkannya kita dengan cara bermain. Ya, 2 kali ya Soro nih, Pak ya. Tapi semakin bayar bisa itu naik levelnya bisa pakai bayar. Oh, ada yang gitu. Karena ada promonya biasanya pas buka sekian voucher atau buka sekian voucher langsung level sekian. Tapi ya apa awalnya harus bayar dulu kan supaya bayar dulu. Buka season bayar dulu. Tapi ada yang gratis, cuman itemnya ya item biasa. Oh. Bukan skin biasanya bukan skin. Apa biasanya koin lah berapa ya, gitu. Berapa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah utama ya. Loot box. Atau ya loot box itu biasanya disebut gacha. Jadi loot box itu transaksi barang virtual secara acak. Jadi biasanya ada kayak mystery box mungkin ya kalau orang mystery box, boomer itu ngerti ini mystery box. Atau apa ya ya itu paling gampang. Ya kayak kamu beli jajan di dalamnya ada hadiah itu loh. Paddle pop. Seperti paddle pop Kak, yang sticknya ada gambarnya. Ya kayak gitulah. Gak mystery box ngerti kok. Tarian stiker. Iya. Nah, apa itu? Apakah sistemnya? Sistemnya jadi kita bayar uang buat beli loot boxnya. Loot boxnya itu macam-macam, isinya dari cuma satu item ke banyak. Jadi ada yang belinya satu-satu, ada yang belinya paket. Jadi kita buka loot box langsung dapat banyak. Nah itu item yang diberikan itu bervariasi ya, namanya juga mystery box ya, atau loot box atau gacha. Kita nyebutnya gacha ya. Yang paling di Indonesia kan gacha. Loot box ini kayak bisa dibilang kayak judi. Jadi kita bayar, kita bisa dapat item yang elek pol sampai yang apik pol. Oke. Ya tapi itu tergantung itu sih keuntungan. Yo gambling kan. Yo gambling namanya juga. Tapi apa ya? Oh gini. Berarti kan kita beli loot box. Iya. Kotak misteri ini isinya banyak, mulai dari yang barang sampah sampai barang paling langka mungkin ya. Iya, nah, jadi ada presentasinya gitu. Iya, yang paling langka pasti presentasinya paling kecil. 5%, 10% gitu. Nah, itu beli dibuka ya isinya random ya. Isinya random. Jadi terus kadang-kadang kan ada itu kayak promosinya dari game-game itu buka 10 loot box garansi dapat apa. Jadi orang-orang itu makanya mungkin banyak anak-anak kecil atau gamer, enggak anak kecil tak sih, anak yang seumuran kita juga yang konsumsi loot box berlebihan kadang-kadang. Itu karena termakan itu promosinya komersial. Jadi tapi ada emang basicnya kalau yang kayak gitu-gitu nyandu ya apa? Fail terus sekali berhasil, mereka akan semakin ini ya, beli terus loot box itu. Nyandu. Adiktif. Ya. Mungkin dari 10 kali gagal ya, mungkin 1 kali berhasil, ya setelah itu dia akan ingin seperti itu lagi. Jadi uangnya itu yang keluar kita nggak terkontrol ya. Jadi pengen terus. Terus. Ya wes itu. Cuman sistem secara umum apakah seperti yang lama mereka? Kita tetap beli item pakai uang beneran kita? Secara umum sih kalau yang lama ya, game-game lama itu kan kita dapat item itu dapat item atau dapat karakter jelas dari main, jelas.
kita nggak perlu beli lagi. Kalau misalnya expansion pack itu kan masih acceptable, masih bisa diterima. Worth it lah untuk uang itu. Iya, nambahin cerita, nambahin fitur. Cuman kalau menurutku ya, kalau untuk dapat skin atau dapat karakter beli lagi itu kurang sih. Karena dulu itu serunya main game, serunya kan dapetin karakternya. Iya. Ya enggak sih? Kita petualangan panjang gitu supaya dapetin karakter. Iya, effortnya itu kerasa. Aja ya, bisa ya. Enggak, sekarang beli kan bisa. Jadi tapi kalau di BRBR kalau beli udah dapet gitu terus mau apa gitu? Ya cuman buat pamer aja nggak sih? Buat pamer. Buat gitu. kakak-kakak entar Iya. Kakak. So nih. Terus saran. Tapi secara umum di luar sistem gacha ini apakah dia pakai sistem transaksi yang sebelumnya? Yang gimana? Iya, kita ada skin baru langsung kita beli aja nggak usah gacha gitu ada kan? Oh, ada yang apa? Misalnya ada karakter baru, ada skin baru. Kita beli koin dulu di situ. Iya, beli in-game currency. Oh, berarti sistem-sistem yang lama dimasukkan ke ini dengan masih ada yang gacha juga. Oh iya. Jadi kan biasanya gitu, gacha ada terus. Oh iya. Season pass kan jalan terus. Kan itu tiap bulan enggak sih? Season pass itu. Nah, ya wes itu. Iya. Balik lagi persoalan yang Indomaret tadi. Jadi kalau ada anak-anak Anda yang tiba-tiba ngeluarin duit berapa ratus ribu atau hampir 1 juta lebih itu asalnya dari situ ya, karena mereka mengikuti sistem gacha. Emang itu bukan kesalahan dari gamenya ya, emang itu cara mereka dapetin uang. Sebaiknya orang tua itu juga ikut ngawasin anaknya main game, kalau bisa ngerti anaknya main apa. Soalnya kadang-kadang kan ya itu tadi ada yang harus dibeli anaknya atau anaknya pingin. Nah itu kita orang tua itu jadi orang tua itu bisa tahu mereka itu uangnya itu dikemanain. Uangnya lari kemana ya? Terus ini juga sih, kalau bisa orang tuanya ngerti gamenya anaknya juga sebenarnya itu. Karena jadi beberapa game juga ada yang kontennya dewasa atau kekerasan apa? Ya kekerasan ya ada. Diawasi aja lah. Seksual. Kan ada beberapa karakter kan yang kostumnya yang radius. Karena game sekarang itu nggak semua untuk anak-anak, yang untuk dewasa juga banyak. Ya jadi intinya itu sih, ikut anaknya main game. Peran orang tua ini cukup penting di sini ya. Iya. Seenggaknya tahu sistem dan mengenal gamenya yang dimainkan anaknya seperti apa. Ya, tapi dengan orang tua tahu gamenya anaknya itu kan juga bisa bonding sama anaknya sekalian. Ya kan, ngobrol kan. Makin akrab. Kalau tahu kan ya jadi bisa ngobrol mereka. Bisa lebih banyak diskusi, mengenal dunia anaknya. Iya. Yes, sekian dari kami. Itu saja. Iya.